Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun kita, bahkan menerangi langkah hidup kita. Oleh firman-Nya kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, rahmat anugerah, berkat, kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, mohon tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi setiap kami. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, jadi ayat ini bicara tentang bagaimana Yusuf itu menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita tahu Yusuf ini dibenci ya oleh saudaranya. Bahkan Yusuf ini dibuang ke sumur dan akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak. Ya, singkat cerita Yusuf juga akhirnya difitnah ketika dia bekerja pada Potifar. Difitnah akhirnya masuk penjara. Nah, dari penjara itulah akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf dan Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir. Luar biasa. Nah, pada waktu Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya ini, kelihatan dari statement atau pernyataan Yusuf ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Satu statement yang luar biasa. Ya, tidak ada terlintas kebencian, dendam, kepahitan, semua hilang. Walaupun diperlakukan tidak baik, Yusuf punya sikap hati yang baik. Ya, prosesnya memang panjang, tetapi Yusuf sekali lagi pribadi yang luar biasa. Tetapi lebih daripada itu, perhatikan statement ini. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, kita tahu bahwa Yusuf mengalami proses yang tidak mudah. Tidak enak, bahkan dikatakan pahit. Ya kan, diperlakukan nggak benar terus dia ya. Dijual, bahkan akhirnya difitnah, nggak melakukan yang buruk, dianggap buruk, dipenjara lagi. Nah, tetapi perhatikan, ada statementnya yang luar biasa. Bahwa Yusuf menyatakan bahwa Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi di balik apa yang buruk yang dia alami, dia percaya ada Allah yang turut bekerja atas hidupnya. Sehingga akhirnya terjadi seperti pada waktu itu Yusuf akhirnya jadi seorang penguasa atau Perdana Menteri. Luar biasa kan? Nah, sesungguhnya pelajaran buat kita, di balik keadaan buruk apapun yang kita alami, di balik semua kejadian yang tidak baik yang kita alami, sesungguhnya ada Tuhan Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan dalam Roma 8 ayat 28, coba kita akan baca. Roma 8 ayat 28, saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ingat, Tuhan Allah punya rencana. Contoh Yusuf, Tuhan Allah punya rencana atas diri Yusuf, ya, dan Tuhan menyatakan rencananya melalui mimpi. Yusuf menangkap mimpi itu. Yusuf akhirnya mempercayai, bahkan menghidupi. Singkat cerita, prosesnya luar biasa. Tetapi Tuhan punya rencana.
Dan Yusuf ada dalam rencana Tuhan. Karena kita perhatikan, tidak pernah Yusuf bersungut-sungut ketika menghadapi keadaan yang buruk sekalipun. Dia tidak pernah kecewa dengan siapapun. Bahkan dia disertai Tuhan. Kalau kita perhatikan, sudah bisa baca ayat sebelumnya bahwa Tuhan menyertai apa yang dikerjakan Yusuf. Ada keberhasilan di sana. Nah, walaupun ya sekali lagi kondisinya kurang beruntung istilahnya, kurang baik. Tetapi percayalah, di balik semua yang buruk, Tuhan turut bekerja. Asalkan kita tetap terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi Tuhan Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Catatannya adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan dan diizinkan Tuhan menghadapi keadaan yang kurang baik, menghadapi situasi yang buruk, percayalah Allah turut bekerja. Di balik apa yang buruk itu sesungguhnya sesuatu yang baik sedang Tuhan kerjakan. Sesuatu yang indah sedang Tuhan lakukan. Asalkan kita setia, asalkan kita terus tetap dalam rencana Tuhan, maka kita akan sampai kepada rancangan Tuhan itu. Ya, kebaikan itu akhirnya akan menjadi nyata. Jemaat dikasih Tuhan, mari di tengah pandemi COVID-19, kita memandang keadaan kok tidak semakin baik. Hari ke hari suasana semakin mencekam. Saya mau beritahu saudara, asalkan engkau tetap terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, maka Allah turut bekerja. Bahkan di balik keadaan yang buruk sekalipun, Tuhan akan lakukan sesuatu yang baik. Kuncinya, ayo tetaplah setia di dalam Tuhan. Ikuti panggilannya, ikuti rencananya. Maka kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, bahkan segala yang baik akan terjadi atas hidup kita. Sebab Allah turut bekerja. Di balik yang buruk, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ingat, Tuhan tidak pernah gagal dengan segala rencananya. Bagian kita adalah bagaimana kita mau setia mengikuti rencananya. Maka kita akan mengalami segala yang baik yang Tuhan rancangkan itu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau percaya di balik apa yang kurang baik menurut kami. Bahkan di balik keadaan yang buruk menurut pandangan kami. Kami percaya ada Tuhan Allah yang turut bekerja atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, asalkan kami tetap mengasihi Engkau dan tetap hidup terpanggil atau hidup mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, maka Tuhan berperkara, maka Tuhan yang akan mengubah segala keadaan yang buruk menjadi baik, segala hal yang tidak baik menjadi baik. Kami percaya akan rancangan-Mu, kami percaya akan campur tangan-Mu, bahkan Engkau turut bekerja untuk kebaikan bagi setiap hidup kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat, semangat, semangat. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.